Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka membangun silaturahmi. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi yang kita bangun hari ini tidak pernah akan berakhir lagi. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah rela merintis perjuangan Islam, yang telah rela menegakkan obor Islam di atas titian terusan jahiliyah. Hari ini ibu-ibu patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak semua orang bisa berkumpul seperti kita dan mengkaji suatu ilmu yang sangat hebat. Ilmu ini merupakan ilmu dunia, dan juga ilmu ini merupakan perbekalan kita menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan mengkaji ilmu seperti ini, maka akan banyak hasanah-hasanah yang tersimpan di dalam kehidupan kita. Dan ibu-ibu merupakan garda terdepan untuk membina, mengajarkan tentang nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan. Karena yang paling dekat dengan anak itu adalah ibu. Kenapa ketika anak menangis saat digendong oleh ibunya dan didekapkan kepada detakan jantung yang paling kiri itu dia langsung berhenti? Karena anak mendengar detakan jantung seorang ibu. Dan yang bisa meluluhkan perasaan suami juga itu hanya seorang ibu, yang lain tidak. Nah, di dalam arisan baca ini, di dalam buku ini misalnya, kita akan dapat mengetahui sebesar apa perjuangan seorang ibu, sehingga setiap langkah dan denyut jantung seorang ibu itu adalah sedekah. Yang pertama itu ketika ibu melayani suami, itu adalah kewajiban, dan nilai kewajiban itulah yang kita peroleh. Tapi ketika ibu melayani suami dengan setulus hati, maka nilai pelayanan itu akan bernilai jihad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu akan mendapat dua nilai, yaitu nilai pelayanan dan nilai jihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu merupakan sedekah, dan itu sedekah sabitah. Sedekah sabitah itu nilainya bervariasi. Seperti ketika kita melaksanakan sholat sendiri, maka nilainya itu hanya 10. Dan ketika kita melaksanakan sholat itu secara berjamaah dengan keluarga, maka nilainya itu 25 derajat. Dan sholat ini mengajarkan nilai-nilai kebersamaan. Kebersamaan kita tanpa memilih ras, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan golongan. Orang-orang yang beriman, kalau kita semua menjadikannya sebagai barometer dalam langkah
dan tingkah laku, maka kita akan menjelma sebagai manusia paripurna. Dan nilai paripurna inilah yang selalu disampaikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia, yang dilanjutkan oleh seluruh Kakanwil seluruh Indonesia, kemudian dihimbau kepada para KUA oleh Kakan Kemenaksi Indonesia agar ini dititipkan kepada para penyuluh, pimpinan majelis taklim, pimpinan TPQ, karena mereka ini merupakan corong dan garda terdepan untuk menjawab tantangan global yang ada saat ini. Apalagi sekarang kita diporak-porandakan oleh berbagai macam isu yang tidak menyenangkan. Oleh sebab itu, kita dihimbau untuk tetap menjaga kebersamaan, untuk menjunjung tinggi persatuan. Kita hidupkan kearifan lokal. Hanya dengan itu kita akan mampu membangun moderasi beragama, yaitu kebersamaan dalam membangun cita-cita bangsa menuju masyarakat yang berperadaban. Oleh sebab itu, saya selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan selaku pemerintah yang ada di daerah ini mengharapkan kepada para penyuluh agar pendidikan yang diberikan kepada ibu-ibu kita, kepada anak-anak kita, itu yang pertama harus berbasis keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah merupakan kekokohan persatuan kita. Kemudian pendidikan yang diberikan itu harus berbasis keilmuan. Kemudian yang ketiga, dia harus berbasis sosial, kemasyarakatan, agar kita bisa membangun cita-cita bangsa. Dan juga saya berpesan, pendidikan yang diberikan itu harus berdasarkan kurikulum majelis taklim dan kurikulum TPQ, yaitu ada tafsir, tapi tafsirnya yang bersumber pada pola pikir Abu Hasan al-Ash'ari, yang fikihnya bersumber kepada Imam Syafi'i, akidahnya Abu Mansur al-Maturidi, sementara nilai tasawufnya itu adalah tasawuf Imam al-Ghazali dan Junaid al-Baghdadi. Kalau ini yang kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita bernegara, bermasyarakat, maka kita akan menjadi insan yang paling paripurna di muka bumi ini. Tapi jangan kita melupakan sholat, karena sholat itu adalah penting di dalam kehidupan, karena itu yang mampu menyelamatkan kita dari berbagai macam rintangan dan tantangan yang datang saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Maklum tidak ada laut yang tak bergelombang. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti ada kalanya jatuh ke tanah jua. Kalau pedang melukai badan masih ada harapan hendakkan sembuh. Tapi kalau hati melukai hati, kemana obat hendak dicari. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.